Yang pertama adalah jujur dalam niat dan kehendak, yaitu ikhlas. Kenapa ikhlas ini penting? Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah jatuh pingsan 3 kali? Jatuh pingsan, bangun, jatuh pingsan, bangun, jatuh pingsan, bangun. Lalu ketika bangun ditanya, kenapa Anda? Neraka dinyalakan gara-gara 3 golongan ini. Yang pertama siapa? Ulama. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di riwayat yang lain diperlihatkan nikmat. Lalu orang ini mengatakan, ya Allah, aku pergunakan nikmatmu untuk menjadi seorang ulama. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu dia mengatakan, aku lakukan karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kazabta. Kamu bohong. Kamu lakukan itu bukan karena aku, kata Allah. Tapi karena kamu ingin disebut sebagai orang soleh. Ingin disebut yang bacaannya bagus, indah, merdu. Dan kau sudah dapatkan itu di dunia. Maka Allah suruh menyeret kepada malaikat wajahnya ke dalam neraka. Yang kedua siapa? Yang sering dermawan, sering menyumbang. Dia lakukan semua itu karenamu ya Allah katanya. Tapi kata Allah, kazabta, kamu bohong, kamu lakukan karena ingin disebut orang baik. Orang yang ringan tangannya, sangat mudah bersedekah, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Yang ketiga orang yang jihad fisabilillah. Dia mengatakan, aku lakukan karenamu ya Allah. Tapi kata Allah, kazabta. Apa pelajaran yang menarik dari hadis ini? Orang ini menyangka ikhlas sampai akhir hayat. Sampai di yaumil akhir dia mengatakan, aku lakukan karenamu ya Allah. Tapi kata Allah, kazabta, kamu bohong. Maka ikhlas ini penting. Jangan dianggap remeh. Sebagian besar ulama memuat bab ikhlas ini di awal bukunya. Di awal kitabnya, bab ikhlas ini. Kenapa? Karena begitu berat. Mohon maaf kalau ada yang pernah mendengar kisah Atta bin Abi Robah, mungkin yang belum. Atta bin Abi Robah ini seorang penyulam kain. Ini berkaitan dengan keikhlasan. Dia menyulam kain, lalu setelah selesai dia berikan pada penjual kain. Maka kata penjual kain ini, maaf Atta, kainmu ada yang rusak. Aku tidak bisa membelinya. Lalu Atta menangis, Bu. Atta menangis. Penjual kain ini bingung, kenapa Atta menangis? Lalu penjual kain ini mengatakan, Atta, kalau kamu menangis gara-gara aku tidak membelinya, aku beli dengan setengah harga. Kata Atta bin Abi Robah, aku menangis bukan gara-gara engkau tidak membeli kainku. Aku menangis karena aku berbulan-bulan menyulam kain ini. Dan aku merasa ini sudah terbaik. Tapi ketika aku serahkan pada ahlinya, ternyata kainku rusak. Aku takut ibadahku bertahun-tahun. Aku serahkan pada Allah, ternyata ibadahku rusak. Wujuhu yawma idzin khasi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Ada wajah yang tertunduk hina. Kenapa? Amilatun nasibah, sudah beramal keras, lagi kepayahan. Bukan tidak beramal, wajar kalau tidak beramal masuk neraka. Ini matasla naron hamiyah, dia sudah beramal keras lagi kepayahan. Kenapa? Amalnya tidak ikhlas. Amalnya tidak sunnah. Tidak ittiba. Maka bab ikhlas ini kejujuran yang pertama adalah kejujuran niat karena ikhlas. Berat? Ya berat. Sampai kapan kita memperbaiki niat kita? Terus. Kalian mungkin sekarang ikhlas. Pulang, lalu ada yang nanya, Dek dari mana? Ngaji, wih subhanallah, anak muda sekarang hebat. Lalu di hati kita, saya nanti minggu depan ngaji lagi ya. Kita sekarang ikhlas, dipuji orang semangat. Ada yang mencaci tidak semangat. Kita foto nih, ibadah kita. Maka ikhlas itu yang paling dekat dengan ikhlas itu apa? Sembunyikan amal. Kenapa? Jangan sedikit-dikit foto on the way tahajud. Nah. Dikit-dikit foto, jangan. Ketika apa? Sembunyikan amal. Kisah siapa? Zainal Abidin. Zainal Abidin saat itu
di kota Madinah, setiap rumah miskin ada sekarung gandum, sekarung makanan. Tiap pagi. Orang tidak tahu siapa yang memberikan ini. Ada miskin dibuka, udah ada makanan. Ketahuannya setelah Zainal Abidin meninggal. Zainal Abidin meninggal, ternyata tidak ada lagi makanan di antara rumah-rumah depan orang miskin. Dan betul ketika para sahabatnya mengatakan Zainal Abidin ketika meninggal, di pundaknya ada bekas mengambil karung, mengangkat karung. Sampai akhir hayatnya manusia tidak ada yang tahu Zainal Abidin melakukan amal. Jika yang dekat keikhlasan, sembunyikan amal. Yang kedua masalah jujur ini, sebelum kita nyambung ke yang lain. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nanti syafaatul uzma, saat padang mahsyar, kita berada di padang mahsyar. Satu hari yang sama dengan 50.000 tahun, jarak matahari 1 mil. Ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, lutut, bahkan ada yang tenggelam sampai mulutnya. Saat itu begitu hebat, beratnya, sampai ada kelompok orang datang pada Nabi Adam AS. Nabi Adam, engkau nabi pertama, kau bapaknya para nabi, minta sama Allah ringankan sedikit kondisi ini. Apa kata Nabi Adam? Hari ini Allah marah pada aku dengan yang sangat marah dan tidak akan lagi marah setelah hari ini. Kenapa? Karena dulu aku pernah dilarang memakan sebuah buah, lalu Nabi Adam mengambil buah itu. Datang pada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh AS mengatakan sama, hari ini Allah marah padaku dan tidak akan lagi marah setelah hal ini. Kenapa? Setiap Nabi punya doa mustajab. Maka aku berdoa pada Allah agar musnahkan kaumku. Nabi Nuh AS dakwahnya 950 tahun, yang ikut cuma sakapal. Bayangkan. Nabi Nuh akhirnya berdoa, ya Allah ajab kaumku karena mereka tidak akan beriman. Akhirnya Allah berikan banjir bandang, semuanya hancur. Nabi Nuh Musa akhirnya kepada Nabi Ibrahim. Apa yang menarik Nabi Ibrahim dengan perkataan, nyambung dengan materi kita jujur dalam perkataan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Allah marah padaku hari ini dengan yang sangat marah dan tidak akan lagi marah setelah hari ini. Kenapa? Aku pernah berdusta 2 kali. Bu, Pak, adik-adik, bohongnya cuma 2 kali. Kapan Nabi Ibrahim berbohong? Yang pertama ketika menghancurkan berhala-berhala kecil. Semuanya dihancurkan, lalu Nabi Ibrahim simpan kapaknya di berhala besar. Itu bohong. Menurut kita mah asal tengah bohongnya gitu. Berbohong yang kedua, ketika mengatakan Sarah sebagai saudaranya. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah pergi ke Mesir. Di Mesir itu ada raja Mesir yang punya sikap yang nyeleneh. Suka sama istri orang. Jadi raja ini kalau ada istri cantik sama suaminya, maka suaminya dibunuh, istrinya diambil. Maka Nabi Ibrahim mengatakan pada Sarah, nanti kalau ditanya engkau adalah saudaraku dan aku adalah saudaramu. Maka betul, Sarah ditanya. Nabi Ibrahim ditanya bahwa dia adalah saudaranya. Tapi karena Sarahnya emang sangat cantik, Sarah itu termasuk wanita yang cantik, Bu. Aisyah, Sarah, Khadijah, itu wanita-wanita cantik yang Allah berikan anugerah. Akhirnya si Raja Mesir ini tetap pengen dengan Sarah. Ketika Sarah didatangi, tapi Nabi Ibrahim sampai dibunuh. Sarahnya mau dijamah. Ketika mau dijamah, Sarah berdoa, ya Allah selamatkanlah aku. Maka saat mau menjamah, akhirnya si tangan kanannya si raja ini stroke, tidak bergerak. Lalu kata raja ini, kenapa apa yang Anda lakukan? Saya berdoa pada Tuhan saya, agar Allah menyelamatkan saya. Maka kata Raja Mesir ini, berdoa sama Tuhanmu agar Allah menyembuhkan saya. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Akhirnya saya berdoa, ya Allah sembuhkan dia. Akhirnya dia sembuh, si raja itu. Cuman rajanya masih berdegong. Penasaran kan ya. Mau menjamah yang kedua, akhirnya 2 tangannya stroke. 2 tangannya, kanan kirinya. Akhirnya kata raja ini, berdoa pada Tuhanmu. Saya tidak akan lagi mengganggu kamu. Akhirnya saya berdoa, ya Allah sembuhkan dia. Akhirnya sembuh, tapi masih penasaran. Ketika raja mau ketiga menjamah, karena ini malah bedegong lah. Bahasa Sundanya mah bawong punya. Yang ketiga semua stroke kecuali wajahnya. Maka saat itu kata raja ini, semua saksinya berdoa sama Tuhanmu agar Allah menyembuhkanku, saya akan mengganggu kamu lagi. Akhirnya saya berdoa, ya Allah sembuhkan dia. Maka raja ini sembuh. Saking ketakutan raja ini, akhirnya raja ini memberikan budaknya yang terbaik, namanya Hajar.
Jadi kalau kisah kita Sarah dan Hajar, Sarah istri pertama Hajar, itu mulai dari kisah rentetan Nabi Ibrahim. Apa yang saya ingin sampaikan dengan jujur dalam perkataan? Nabi Ibrahim alaihissalam 2 kali berdusta. Berapa kali kita dari akil balik sampai sekarang berdusta? Ada ratusan kali? Atau ribuan kali? Kata Nabi Ibrahim saat itu, Allah marah padaku dan tidak akan lagi marah setelah hari ini. Karena aku 2 kali pernah berdusta. Kita sudah ribuan kali, bukan puluhan ribu kali, dan menganggap dusta ini sebagai biasa. Jujur yang ketiga adalah jujur dalam kehendak dan jujur memenuhinya. Jujur dalam kehendak dan jujur memenuhinya maksudnya adalah kadang kita punya keinginan. Contoh ibu dan bapak, adik-adik punya keinginan, kalau saya punya uang saya mau umroh. Saya kalau punya uang 100 juta saya mau umroh. Ternyata Allah berikan betul 100 juta. Maka ketika kita jujur dalam kehendak dan jujur memenuhinya, maka laksanakanlah keinginan itu. Beda dengan najar ya, mohon maaf. Kalau seorang mengatakan, saya bernajar, itu wajib. Tapi ketika dia hanya di dalam hati, kalau saya nanti lulus, saya mau undang anak yatim, mau syukuran, cuma di dalam hati, tidak disebutkan saya bernajar, itulah jujur dalam kehendak dan memenuhinya. Maka kita harus jujur dalam kehendak dan memenuhinya. Dan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantar seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan dusta ini adalah salah satu ciri orang munafik. Orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka jahanam. Sifat munafik. Kalau dia berkata, dusta. Berjanji, ingkar. Diberikan amanat, khianat. Berdebat, suka licik bu. Di riwayat yang lanjut ada 4. Orang munafik. Kalau kita biasa berdusta, na'udzubillah min zalik. Lalu bapak dan ibu dan adik-adik saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Kita punya kejujuran ini sangat penting. Sebelum kita bahas, ini yang intinya yang saya ingin bahas, doa kenapa tidak dikabul, karena kita tidak ikhlas, tidak jujur pada Allah. Ingat, nanti di yaumil akhir, kita akan berhadapan dengan Allah satu persatu. Tidak ada penterjemah. Ya di firman sahabin ayah saya, akan berdiri berhadapan dengan Allah satu persatu. Dilihat depan kita amal kita yang dulu kita lakukan. Mulai dari akil balik. Saya sering membayangkan, na'udzubillah min dzalik. Kita melakukan dosa, terlihat CCTV. Lalu kita dilihat di laptop kita sedang berbuat dosa. Malu tidak? Nanti di yaumil akhir seperti itu. Semua yang pernah kita lakukan, sedetik yang kita lakukan, semuanya ada, tidak ada yang terlewat. Apakah kita pernah mencuri? Apakah kita pernah selingkuh? Apa kita pernah berbuat dosa yang lain? Semuanya terlihat. Bukankah di sebuah hadis, kaki Bani Adam tidak akan bergeser. Kita tidak akan bergeser ketika ditanya 4 hal. Yang pertama, tentang umurnya. Untuk apa ia pergunakan? Yang kedua, tentang ilmunya. Sudah tahu sunnah, sudah tahu wajib, sudah tahu haram. Kenapa Anda tidak berbuat? Kenapa Anda tidak tinggalkan? Yang ketiga, tentang hartanya. 1000 hartanya semua ditanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Dan yang terakhir tentang tubuhnya. Untuk apa ia pergunakan? Tidak bergeser kita. Padang masa 1 hari 50.000 tahun kita akan satu persatu berhadapan dengan Allah. Panjang kehidupan kita. Makanya kejujuran ini penting. Walaupun kita berbohong sedikit pun Allah akan catat. Kejujuran ini yang pertama, ikhlas ketika berdoa. Sungguh-sungguh, mungkin selama ini kita belum Allah kabulkan.